Kalau ini sebenarnya lebih kita membaca situasi ya. Terus aku curiga nih, ini kayaknya nggak mungkin nih lewat sini. Kalau dia akan lewat lorong ini nih, gue harus gimana nih? Kan gitu dulu yang pertama. Bener, harusnya bikin strategi sebenarnya. Bikin strategi kan, tangan masukin, pas tangan masuk Setnov lewat. Wih mantap. Pakai kursi roda tuh. Iya. Dan gue orang paling depan kan. Otot lah hajar tuh. Jadi tuh sampai pegel juga tuh kan. Kapan nih? Kalau ini cuma gini-gini doang kan. Sampai satu ketika dia ngomong dengan nada yang rada tegas. Ambil nunjuk nih. Gitu. Ini dia nih gambar nih kan. Ini ketika mereka nyebrang, ini udah mau hampir sampai di Bangladesnya, di sisi Bangladesh. Mereka lihatnya kayak kosong semua matanya. Iya. Apa nelangsa ya? Iya. Meskipun hidup mereka juga sebenarnya serba nggak jelas nih. Tapi at least mereka ngomong, at least gue di sini hidup. Halo sahabat DP, selamat datang kembali dan kita ketemu lagi nih di Insiders, ini siniar Dewan Pers. Nah kali ini kita kedatangan tamu dari kantor Berita Antara, seorang fotografer namanya Mas Akbar Gumai. Halo Mas Akbar, Halo Mbak Ira. Selamat datang dan makasih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih kita nih. Oke siap. Nah ini Mas Akbar, nanti aku mau tanya-tanya seputar karir Mas Akbar sebagai fotografer dan juga pengalaman-pengalaman. Karena Mas Akbar ini kan masih tergabung sebagai tim pewarta foto Istana ya? Iya masih di Istana nih, ngepostnya di Istana. Ngepostnya di Istana ya. Itu pasti banyak banget nih sahabat DP yang penasaran kalau fotografer Istana tuh kerjanya ngapain aja sih gitu ya kan? Iya benar. Nah ini awalnya kita mau nanya-nanya dulu nih Mas. Mas Akbar itu terjun ke dunia fotografi itu sejak kapan sih Mas? Awalnya tuh dari hobi ya. Oh hobi. Dari hobi dulu. Itu linear sama pendidikan sama gak sih? Pendidikan. Jadi kan kuliah di komunikasi. Habis itu mulai hobi motret. Ketika mulai hobi motret itu magang waktu itu. Kan ada magang tuh. Iya. Komunikasi magangnya pasti di media ya. Komunikasi magang di media dong. Waktu itu magang di Antara. Magang di Antara kantor sekarang nih. Jadi ketika waktu magang di Antara, waktu itu mulai belajar dari nol lah ya, fotografi jurnalistik. Mulai belajar sama senior-senior kan, dikasih tahu motret yang bagus begini, kalau motret peristiwa ini harus kayak gini. Nah setelah magang, waktu itu magang sekitar 4 bulan kalau nggak salah. Nah selesai magang, kebetulan waktu itu posisi fotografer di Solo, kontributor, stringer kalau kita nyebutnya itu stringer. Oh iya, stringer stringer itu kayak fotografer lepasan gitu ya. Ya betul. Itu waktu itu di Solo kosong. Yang dari Antara ya? Yang di Antara. Akhirnya setelah selesai magang itu udah deh Bar, lu ke Solo sekalian bantuin kita juga. Jadi kalau ada peristiwa apa segala macam lu kirim deh ke kantor gitu. Ya Allah itu rezeki banget ya. Iya rezeki lah. Hobi yang membawa berkah. Nah bener. Enggak terus timingnya tuh pas banget. Magang di Antara terus tiba-tiba gak ada fotografer. Iya. Jadi lanjut gitu jadi ya. Begitu lanjut. Itu tahun mungkin 2005 lah ya. 2005 tuh magang terus selesai magang mulai jadi stringer lah tuh. Dari stringer itu di Antara itu lumayan lama ya. Jadi stringer itu hampir 10 tahun lah. Nah kalau stringer itu kan kita bayaran per foto nih. Iya. Per foto tayang dibayar. Kalau nggak tayang ya nggak bayaran gitu kan. Iya. Jadi mau ngirim foto 10 yang tayang cuma 1 yang dibayar cuma 1 ya. Cuma 1 gitu. Cuma kan dari situ memang emang hobi ya. Jadi seneng aja gitu. Kita ngejalaninnya ya fun-fun aja. Kadang liputan jauh banget. Ternyata gak ada yang tayang. Ya udah. Ya apes. apes. Pernah itu kalau cerita lucunya tuh pernah. Waktu stringer itu base-nya kan di Solo ya. Cuma waktu itu tuh membawahi 7 kota kabupaten waktu itu. Jadi memang luas banget. Jadi nge-base-nya di Solo tapi waktu itu membawahi itu ada Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Klaten, Boyolali. Itu luas banget loh Mas. Luas banget memang. Capek loh itu. Capek. Nah pernah suatu ketika ada kabar kan, ada longsor di Wonogiri.
waktu itu perjalanan dari Solo ke Wonogiri ke lokasi itu sekitar 2 jam. Dan waktu era itu kan belum ada kayak WA sekarang ya. Iya. Oh ada peristiwa longsor nih. Udah bisa lihat dulu nih gambarnya nih. Iya, ada sneak peek ya. Oh gambarnya kayak gini nih. Geser. Karena waktu itu informasinya abu-abu, cuma ada longsor dan ada korban. Udah tuh kita jalan tuh. Bareng-bareng tuh. Sampai Wonogiri 2 jam perjalanan. Ketika nyampe sana itu ternyata bukan longsor. Jadi memang ada nenek-nenek lagi mandiin cucunya. Di pinggirnya tuh ada tebing, nggak terlalu tinggi sebenarnya tebingnya. Yang longsor itu tebing itu nimba si nenek itu sama cucunya. Nah, cucunya bisa diselamatin, neneknya enggak. Jadi nenek meninggal lah. Korbannya memang ada 1 gitu kan. Cuma kan waktu itu kan antara itu kan nyarinya yang misalkan eventnya besar gitu kan. Iya. Jadilah kita 2 jam perjalanan bolak-balik 4 jam fotonya gak naik. Iya, karena mungkin secara visual juga gak, walaupun ada korban jiwa tapi secara visual gak jegreng gitu ya Mas ya. Iya betul, karena ketika kita sampai sana pun itu korban udah dievakuasi, udah dimandiin segala macam lah gitu. Jadi memang secara visualnya memang kurang gitu. Kayak tumpukan tanah aja jadinya gitu kali ya. Iya gitu, jadi udah itu bolak-balik gak dapat apa-apa. Dan itu udah ongkos lagi ya. Udah ongkos 4 jam jadi gitu. Oh jadi dari tadi magang terus jadi stringer antara, baru abis itu diangkat karyawan tetap. Ditarik ke Jakarta ya. Itu 2014. Oh jadi benar-benar selama 10 tahun tuh hidupnya di Solo stringer ya Mas ya? Di Solo stringer. Oh alah, oke. Dan barulah di Jakarta ini jadi karyawan tetap, jadi fotografer antara resmi gitu ya, bukan stringer lagi gitu ya. Oke. Nah itu Mas, tadi mungkin kan istilah stringer itu nggak banyak yang paham ya. Kalau teman-teman wartawan sih kita udah biasa gitu ya, udah tahu lah stringer tuh apa gitu. Di dunia pers itu stringer tuh biasa baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Bahkan memang lebih banyak di luar negeri ya stringer ya. Nah kalau buat teman-teman yang belum terlalu paham stringer, Mas Akbar bisa jelasin gak sih stringer tuh apa? Terus kayak suka dukanya tuh jadi stringer tuh gimana sih Mas? Jadi kalau stringer itu lebih kalau kita nyebut wartawan lepas gitu ya, itu kan orang lebih familiar sama kata kontributor ya. Iya betul. Nah, stringer itu sebenarnya ya kontributor, tapi dia kontributor foto, begitu. Khusus foto ya. Khusus foto. Nah biasanya itu stringer itu memang udah ada satu media yang menaungi, gitu ya. Kalau kayak di Antara gitu, stringer itu paling banyak. Oh Antara ada berapa? Antara tuh dari Sabang sampai Merauke itu hampir di setiap kota besar tuh pasti ada. Dari satu kota besar tuh bisa 2. Oh gitu. Jadi itu memang paling banyak tuh Antara tuh. Jadi stringer itu memang bayarannya gitu kayak tadi saya bilang. Bayar per tayang. Jadi ketika misalnya kita motret banyak yang tayang 1-2, yang dibayar hanya yang tayang gitu. Dan itu juga berlaku buat bukan cuma stringer Antara ya, tapi stringer media lain. Media asing kayak gitu. Ya suka dukanya sebenarnya kalau kita bicara dukanya dulu ya. Ya kayak gitu, kayak yang tadi saya ceritain tuh, kita udah liputan jauh-jauh ternyata foto nggak ada yang naik gitu kan. Nah itu kan aduh, cuma ya gimana emang kalau visualnya nggak dapet kan ya nggak bisa maksain juga kita gitu kan. Bener. Cuma sukanya itu adalah kita nggak begitu terikat ya sama waktu. Jadi kayak yang membedakan tuh misalkan kayak dulu aku stringer di Solo gitu kan. Waktu itu aku berdua gitu kan. Waktu tinggal bisa nyesuaiin aja nih berdua nih. Kira-kira misalnya hari ini gue mau libur bisa aja tuh. Libur, yaudah agenda gue lo backup ya kan gitu ya. Iya, tektokan supaya nggak double ya jadinya ya. Kayak gitu. Sementara kalau udah jadi staff tuh kan udah ini ya apa? Oke, lu ngepost di sini ya lu setiap hari harus ke sana misalkan. Jadi memang udah ritme kerjanya tuh lebih ketat. Kalau udah staff kan ada rutinitasnya ya. Lebih. Kalau stringer mungkin bisa ya kayak pekerja freelance kan lebih bisa ngatur sendiri lebih gitu bisa ngatur sendiri. Cuma ya kalau lagi malas nggak ngirim, bayaran. Cuma nggak dapet duit ya. Ya kayak gitu. Dan itu tadi kan juga Mas Akbar sempat cerita
dari luar negeri juga banyak ya stringer di Indonesia gitu ya Mas iya, ya. banyak. Nah itu kalau Mas Akbar banding ini kan pasti sempat ngobrol-ngobrol nih sama sesama teman-teman fotografer yang sama-sama stringer gitu. Apa ya lebih kalau dibandingkan mereka tuh suka dukanya apa tuh Mas? Kayak misalnya kalau stringer luar negeri, kantor berita luar negeri mungkin uangnya lebih gede gitu ya. Itu kayaknya itu nomor satu suka ya. Tapi kalau yang lainnya tuh apa Mas? Misalnya tadi kayak dukanya apa gitu. Ya sebenarnya gini, kalau untuk jadi stringer kantor berita asing nih ya, dari cerita teman-teman juga sih gitu. Memang kadang mereka dalam satu peristiwa besar mereka bisa dapatnya banyak nih. Karena secara bayaran per berita per foto gitu, mereka lebih besar biasanya daripada stringer-stringer untuk media nasional. Gitu ya. Cuma dukanya mereka itu adalah ketika mereka jadi stringer itu. Nah kalau kantor berita asing itu kan macam AP, AFP, Reuters gitu. Mereka kan hanya mencari berita yang memang isunya internasional. Iya betul. Ya kan? Jadi misalkan apa namanya teroris gitu teroris, terus bencana alam yang skalanya gede gitu kan. Nah sementara ketika jadi stringer anggaplah di daerah ya, dan dia dalam jangka waktu panjang gak ada peristiwa-peristiwa besar yang secara skala berita bisa internasional ya mereka gak mau thread gitu. Iya ya. Itu. Gak ada penghasilan Gak ada penghasilan. Meskipun ketika misalkan ada peristiwa besar gitu kan, misalkan likuifaksi di Palu gitu kan, wah itu ibarat kata yang stringer sana ya nyayur gitu kan. Oh iya benar. Ya kan, itu bisa apa dari penghasilan dari satu peristiwa selama 1 minggu tuh bisa buat hidup mungkin berapa bulan bahkan setahun kali ya Mas ya. Iya kayak gitu. Jadi dia misalkan kerja ngerol tuh di Palu ya kan. Bisa 2 minggu, 3 minggu ya kan, dari kejadian sampai pasca kejadian kan pasti kan. Iya. Dan dari yang mereka bisa dapetin dalam jangka waktu liputan segitu mungkin dia bisa buat 6 bulan hidupnya gitu kan. Cuma ya setelah itu ketika memang gak ada peristiwa lain ya susah juga gitu. Jadi memang antara stringer di Indonesia, stringer maupun freelance ya, sama misalkan yang karyawan tetap ya untuk pewarta foto ya, semuanya sebenarnya ada plus minusnya gitu. Kalau kita karyawan tetap ya lebih pasti gajinya, tapi ya kerjanya ya betul begitu, lebih rutin ya. Lebih rutin. Kalau stringer mereka mungkin bisa dapat lebih gede, cuma kan kayak alat mereka harus sendiri. Iya benar. Kamera, dia harus investasi di kamera, lensa, kesehatan. Iya. Sama apa kalau ada asuransi kecelakaan gitu ya Mas ya. Sementara kan kalau udah pegawai tetap semua diasuransikan dari kantor kan. Alat juga kan punya kantor. Jadi tinggal bawa body gitu ya. Tinggal bawa badan gitu. Jadi itulah semua ada plus minusnya. Dan sebenarnya mau stringer pun yang nggak tetap itu selama mereka bisa memanage dengan baik juga bisa hidup juga sih. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya semuanya adalah kunci adalah manajemen ya Mas. Manajemen betul. Oke, nah terus apa namanya waktu lagi kuliah itu sempat ikut ini nggak sih Mas kayak pers mahasiswa atau klub fotografi gitu? Kalau aku sih nggak pernah ikut ya, cuma banyak teman-temanku ikut semua tuh. Gitu. Tapi malah yang jadi wartawan malah Mas Akbar ya. Tapi teman-temanku yang ikut juga banyak juga. Banyak juga. Jadi kalau kebetulan waktu itu kan kalau di UNS tuh banyak. Jadi dari senior-seniorku sampai yang seangkatanku emang banyak juga yang jadi pewarta foto. Oh gitu. Jadi ketemunya teman-teman sekampus lagi gitu ya. Iya, gitu banyak juga. Nah, ini Mas waktu pertama kali jadi pewarta foto, kamera apa sih yang dipegang? Dulu itu kan stringer kan modal sendiri ya. Modal sendiri. Jadi itu gimana tuh? Waktu pertama itu punya kamera digital tuh 300D. Itu waktu itu kamera DSLR seri terbawah punya Canon. Oh, yang paling low ya, low budget yang paling itu ya. Low dah, gitu. Karena memang waktu itu udah dituntutin ya. Jadi aku belajar fotografi itu kan udah masa peralihan nih dari film ke digital. Iya. Jadi aku cuma ngerasain belajar film nggak lama, terus udah beralih ke digital. Jadi pertama itu memang aku pakai itu 300D itu. Itu lensanya masih yang lensa pendek tuh lensa kit. Lensa telenya tuh lensa Tamron waktu itu. Itu kalau istilah bercandaan itu lensa dangdut. Oh. Jadi lensa dangdut tuh kalau diputer tuh dimanjang, set,
diputer di pendek, jadi digoyang-goyang tuh. Nah, gitu. Kalau bercandanya teman-teman di Solo waktu itu istilahnya gitu. Anak foto ya, jajanan kayak gitu ya. Semua masih low end ya. Jadi memang entry level semua tuh. Baik dari kamera, lensa, flash gitu kan. Nah, cuman karena kita stringer kan, kita harus investasi juga dong, investasi alat kan. Jadi memang dari honor dikit-dikit ditabung. Mulai ganti. Di-upgrade ya. Di-upgrade dikit-dikit. Lensa entry levelnya kita jual, beli yang bagusan dikit. Bodinya sampai flash gitu. Nah, dulu itu waktu jadi stringer di Solo 10 tahun itu memang kamera selalu Canon tuh. Karena memang waktu pertama kali belajar pakai kameranya Canon dan sudah terbiasa. Oh, jadi nggak bisa pindah ke lain hati gitu ya? Ya, gitu. Tapi setelah mulai diangkat di Jakarta, karena memang kantor sekarang pakainya Nikon. Jadi dari 2014 sampai sekarang itu ya Nikon terus. Nah, kalau sekarang pakai kamera apa nih, Mas? Kalau sekarang pakai Nikon D5 sama D6. Itu udah pasti bukan yang low budget ya, karena kan punya kantor. Kalau beli sendiri sayang juga duitnya. Nah, kalau tadi kan Mas Akbar dari awalnya Canon sekarang Nikon gitu. Itu kalau soal merek sebenarnya paling cocok yang mana sih, Mas? Kalau kita bicara fotografi secara umum ya, sekarang ini merek apapun tuh sama aja. Oh gitu. Sama aja, secara kualitas tuh sebenarnya hampir sama. Jadi kalau memang dulu tuh memang sangat leading ya, Canon sama Nikon tuh leading banget tuh. Dulu tuh. Yang lain tuh kayak di belakang jauh gitu ya. Di belakang jauh banget deh. Era sekarang apalagi udah era mirrorless ya. Betul. Era mirrorless, semua orang pakai mirrorless gitu kan. Iya. Itu Sony udah mulai naik. Iya, betul. Olympus mulai naik, Fuji mulai naik gitu kan. Bahkan di era mirrorless itu Canon sama Nikon bahkan sempat ketinggalan. Oh, karena nggak buru-buru inovasi kali ya. Betul. Karena kan yang lain orang-orang yang ya kayak di era medsos kan pengen foto bagus, pakai mirrorless ya Mas ya. Aku ingat banget pakai mirrorless, tapi rata-rata pakainya Fuji sama Sony. Itu tuh dua tuh yang ngetop banget. Oh, dan itu Canon sama Nikon belum nggak langsung inovasi ke situ gitu ya. Nggak langsung inovasi ke sana. Jadi ketika kayak Sony, Fuji, dia langsung main mirrorless kan. Promosinya gencar, itu gede-gedean promosinya. Iya. Kan. Karena everybody can use gitu ya. Everybody can use. Kalau DSLR orang lihat aja ribet gitu emang, kan. Mana berat. Mana berat ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau sekarang sebenarnya kita bicara kamera bagus, hampir semua merek tuh bagus. Selama pembandingnya tuh apple to apple ya. Iya. Kelasnya sama ya. Ya, sama-sama entry level, sama-sama kelas menengah, sama-sama high level gitu. Itu sebenarnya sih nggak akan jauh perbedaannya lah gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi masing-masing orang kan punya preferensi sendiri-sendiri. Betul. Jadi intinya ya sesuai preferensi aja gitu ya gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya sekali liputan nih Mas, biasanya bawa berapa kamera sih? Apa disesuaikan? Misalnya kalau acaranya cuma pers doang nih, jumpa pers. Apa penanda tangan MOU gitu ya, salaman doang. Bawa satu. Terus kalau liputan bencana misalnya bawanya 2 atau 3. Kayak gitu gak sih Mas? Iya betul. Oh benar berarti ya? Benar. Jadi untuk liputan harian itu bawa cuma 1 kamera. Oh harian tuh yang tadi ya jumpa pers salaman gitu ya. Liputan di istana pun bawa 1 kamera tuh. Kecuali misalkan liputannya yang rada penting gitu ya. Yang kira-kira tuh kalau motret untuk gonta-ganti lensanya rada ribet. Itu pasti bawanya 2. Oh, kameranya bawa 2 ya. Ya, itu minimal tuh. Kalau motret olahraga misalkan itu bisa bawa 3. Iya, betul. Kayak gitu. Karena satu tuh pakai lensa yang gede, satu yang menengah, satu yang wide. Kan ada tuh kan kalau anak-anak olahraga foto lensa itu yang panjang banget tuh gede gitu ya. Itu. Jadi bisa bawa 3 tuh, bisa bawa 3 kamera, 3 lensa tuh. Dan tapi kalau misalnya kalau tadi bencana keluar kota kayak likuifaksi atau gempa, itu persiapannya berapa kamera, berapa lensa tuh Mas? Itu yang pasti tuh kalau sekarang ini nambah nggak cuma kamera dan lensa nih. Kalau misalkan bencana ya, drone mah harus bawa tuh. Iya benar. Sekarang anak foto tuh ngetren banget ya, pada belajar drone semuanya jadi pilot drone, tersertifikasi gitu kan. Iya betul. Karena gini, kayak liputan bencana misalkan. Ketika bencana terjadi, orangnya pertama pengen tahu apa?
skala bencananya dong. Betul. Ya dan kan? itu pakai drone ya. Dan itu hanya bisa diambil pakai drone. Betul. Jadi liputan dimanapun ya, kalau di Antara ya, ketika lu liputan bencana, foto yang pertama yang harus lu ambil, lu cari daerah paling rusak, lu ambil pakai foto drone. Gitu. Jadi kelihatan skala dari atas ya. Betul. Kan jadi di daerah mana yang kan kelihatan ya rusak ya di sebelah sini, ini masih hijau misalnya ya. Betul. Oh iya. Jadi ketika tuh skala rusaknya masif kan, masif itu lu naikin drone, zet gitu kan, itu kelihatan tuh, wah jadi ternyata rusak luas, iya. parah banget tuh. Bener-bener, kan? Apalagi kalau yang likuifaksi Palu itu kan ambles, kelihatan kan, mana yang daerah yang ambles, mana yang enggak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Jadi memang kalau sekarang itu untuk liputan bencana tuh drone itu jadi satu kewajiban ya. Kalau di Antara. Jadi foto pertama itu pasti kita ngambil drone dulu. Ketika kita datang cari lokasi paling terdampak, naikin drone dulu. Jeger. Baru habis itu kita ngambil foto-foto humanisnya. Oh gitu kan? Iya yang lebih up close and personalnya ya. Betul. Jadi misalnya yang celaka gitu ya gitu, terus rumah korban, terus rumah yang hancur, ya kayak gitu. Kalau ini kan jadi helikopter view dari atas. Betul. Baru habis itu yang lebih deketnya baru gitu ya. Baru kita ambil detailnya, iya. humanisnya. Betul. Kayak gitu. Iya. Menarik sih itu, dan itu karena teman-teman fotografer yang aku kenal juga rata-rata kan sekarang udah pada mainan drone ya, pada belajar, bahkan pada ngambil sertifikat drone pilot gitu ya. Nah itu Mas Akbar juga sama berarti ya? Iya sama. Pewarta foto tuh gak cuma bisa motret, tapi sebaiknya disarankan juga jadi pilot drone gitu ya Mas? Iya betul. Karena itu tadi yang aku bilang. Jadi misalkan kayak gampangannya foto macet. Macet mudik tuh tahunan tuh. Iya. Kan pasti macet panjang banget. Bener. Kalau kita cuma naik jembatan penyeberangan yang udah tinggi sebenarnya ya. Kita pakai lensa wide atau tele itu nggak bakal bisa dapat semasif kalau kita naikin drone. Benar. Itu bisa kelihatan kendaraan ribuan tuh ngantri. Iya benar, barisannya kayak gimana ya. Iya. Dan itu Mas Akbar dulu les belajar drone-nya itu gimana tuh Mas? Belajar diajarin teman. Oh dia jadi maksudnya nggak les gitu ya? Nggak les. Oh. Jadi kalau di Antara itu semua pewarta foto itu memang diwajibkan bisa drone. Oh jadi memang ada requirement semua harus bisa gitu harus ya? Harus bisa drone. Mau gak mau ya. Jadi kayak dulu itu baru di Jakarta juga kan baru mulai ada drone itu kan. Mungkin tahun berapa ya? Mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu mungkin ya. Itu pertama kali saya ngedrone itu memang karena mau liputan mudik tuh. Jadi ketika mau liputan mudik kan. Oke, Akbar lu besok liputan mudik ya kan. Jangan lupa belajar drone dulu. Oh. Karena sebelumnya memang saya orang yang rada malas juga nih ngedrone nih. Jadi gini, lu gak boleh liputan mudik kalau lu belum belajar drone gitu ya? Iya. Enggak, karena memang udah ditugasin harus jalan liputan mudik. Dan kalau jalan itu harus ada foto ya? Drone kan gitu kan. Dari tadi sebelumnya disuruh belajar kan, ya udah besok lah. Ini udah gak bisa ngindar lagi kan. Akhirnya belajarlah drone tuh di lapangan Banteng waktu itu. Iya. Sama teman yang udah bisa kan. Ya cuman belajar naikin, muter. Udah turun, udah besoknya jalan. Quick lesson, langsung praktik dan tapi langsung lancar gitu ya Mas langsung ya? Lancar. Sampai sekarang. Langsung lancar. Oh dan itu ini ambil lisensi yang sertifikat pilot drone itu gitu ada tuh di FASI itu. Oh, dan itu berarti rata-rata sekarang udah pada begitu semua ya Mas? Udah pada begitu semua memang. Wah. Karena sebenarnya kalau sekarang kan makin ketat ya. Jadi ketika kita mau naikin drone, itu kita harus laporan. Betul. Jadi kita nggak bisa sembarang naikin drone. Karena saya juga baru tahu ketika misalkan pas ada pelatihan di FASI gitu kan. Jadi banyak banget jalur helikopter. Oh, gitu. Itu terganggu jadinya ya. Itu bisa terganggu. Jadi ketika misalnya kayak hampir di seluruh Jakarta ini, itu sebenarnya zona merah. Yang drone itu nggak bisa naik gitu. Jadi karena lalu lintas udaranya juga rame ya. Lalu lintas udaranya juga rame. Jadi ketika misalnya kita mau naikin drone gitu ya, kita bisa laporan dulu tuh. Oh. Jadi kalau di tempat tuh di Antara tuh ada koordinator itu tinggal laporan. Oh, gue nanti misalkan mau ngedrone jam segini. Di sini titiknya, koordinatnya di sini. Nanti dia yang laporan ke FASI. Nanti dari FASI oke, ACC gitu baru kita. Jadi kayak macamnya kalau pilot pesawat kan juga
harus laporan kan, mau ke sana, jadi nggak bisa main asal terbang-terbang aja bisa, gitu. Gak bisa. Oh jadi makanya drone itu disebut drone pilot ya. Drone pilot. Oke. Insight nih baru tahu saya, maksudnya kirain kan. Soalnya sempat ada rame-rame misalnya kayak di medsos ada drone yang tiba-tiba ada orang yang pakai drone tuh buat memata-matai gitu kan. Jadi trespassing privacy gitu. Ternyata sebenarnya kalau ikutin etika nggak boleh ya Mas ya? Nggak boleh. Jadi memang ada rulesnya juga. Iya. Nah itu juga lucu juga. Jadi memang dulu kita sendiri tuh nggak pernah izin antara itu. Jadi cuma kan namanya foto kita kan sering dipakai media tuh. Iya, media lain kan. Pasti ketahuan lah. Cuma dari Fasi kan juga aduh nih Antara lagi kan punya negara juga gitu. Sampai akhirnya tuh mereka datang ke kantor kita nih. Datang ke kantor. Ketemuan lah sama bos-bos gitu kan. Ini begini. Jadi sosialisasi mungkin sosialisasi lah. Akhirnya ya udah dari situ kita juga dapat insight juga kan. Ternyata begini. Jadi ya udah kita play by the rules aja. Jadi kan ya soalnya memang kalau udah disosialisasi terus nggak ngikutin dan Antara kan kebuka di mana-mana tuh Mas. Iya, outputnya kan akan nongol di mana, di media-media gitu kan. Ketahuan juga Mas. Nggak bisa backstreet. Nggak bisa. Jadi gitu. Emang drone itu sekarang itu penting banget ya buat fotojurnalis ya. Macam fotojurnalis, video jurnalis pun gitu kan. Bener. Karena biar kita bisa ngambil dengan skala yang lebih besar ya cuma dari atas. Atas tuh ya cuma pakai drone yang paling mudah sekarang. Gak perlu sewa helikopter kan. Terus ini Mas, selama jadi fotografer nih kan udah dari 2005 ya, Singer gitu, terus sekarang jadi fotografer staff gitu ya, bukan Singer lagi. Apa sih Mas pengalaman yang paling yang paling berkesan gitu? Sebenarnya kalau pengalaman liputan ya. Atau pengalaman motret orang atau siapa gitu. Pokoknya pengalaman selama jadi fotografer lah. Kalau aku waktu liputan ke ini, krisis Rohingya sebenarnya. Oh ke ini, kemana? Ke Yangon, ke Myanmar? Saya ke Bangladeshnya. Oh ke Bangladeshnya. Iya karena, sorry. Iya. Karena dari situ dia, nyebrang ke Bangladesh tuh. Jadi waktu itu dapat penugasan kan dari kantor. Oke. Ketika sana meledak gitu kan, penugasan, berangkat liputan Rohingya gitu. Tadinya pengennya nih masuknya ke Myanmar, sebenarnya tuh ke kawasan konfliknya nih tadinya nih, gitu kan. Ke pusatnya lah ya. Pusatnya gitu lah. Cuma kan kita ada beberapa kali komunikasi lah sama termasuk sama warga Indonesia yang di sana, sama KBRI juga kan. Mereka sangat tidak menyarankan pasti. Gitu kan. Apalagi statusnya kita wartawan luar kan. Betul. Udah Mas, jangan, pokoknya jangan deh katanya gitu kan. Awalnya sih aduh kenapa ya? Pengen banget nih sebenarnya ke sana nih, ke pusat konfliknya gitu kan. Ya waktu itu kan aku jalan sama reporter yang memang jauh lebih senior nih dari aku nih, dan dia lebih bijak lah. Lebih bijak dari aku kan, daripada kita kesana nanti kita nggak tahu nih bisa dapat gambar apa enggak. Yang pertama, kita bisa kesana apa enggak, kita selamat apa enggak di sana gitu. Nah itu sih yang lebih penting. Nah itu dia kan. Akhirnya wah iya juga sih, bener juga sih. Ya udahlah, akhirnya kita memutuskan, kita berdua kita ke sisi Bangladesh. Karena itu mereka tuh nyebrang tuh. Jadi dari sisi Myanmar itu ada kali kan, sungainya gede banget tuh. Iya. Nah mereka itu setiap nggak ada yang patroli, nyebrang tuh masif. Mereka nyebrang. Karena kalau dia stay di sana itu bisa kayak dibantai. Jadi mengabadikan itu ya? Iya. Nah ini kayak lihat di ini foto-fotonya ya Mas ya? Iya. Ini ketika mereka nyebrang, ini udah mau hampir sampai di Bangladeshnya, di sisi Bangladesh nih. Jadi foto ini waktu itu kan aku bikin foto story ya. Foto story itu jadi rangkaian foto beserta narasi kan. Itu kuat banget loh pesennya. Iya, ini mereka yang dari sana aja. Kenapa aku salah satu yang aku suka ya foto ini ya. Mereka lihatnya kayak kosong semua matanya. Iya. Apa nelangsa ya? Iya. Gitu, jadi ketika mereka nyampe itu kayak
gimana ya, otaknya kosong kayak. Karena cuma survival mode gitu Mas. Iya, survival yang penting mode. Gue survive dulu. Padahal belum tentu di Bangladeshnya juga aman. Karena Bangladesh kan negara miskin juga. Negara miskin. Gitu. Padahal ketika mereka menyeberang ya, aku nggak bawa sih foto yang lain. Tapi di rangkaian foto ini juga ada. Jadi mereka itu sebenarnya cuma tinggal mereka tuh dilokalisasi di satu wilayah. Sama pemerintah Bangladesh ya? Sama pemerintah Bangladesh mereka jadi ada kayak ditutup, ada perbatasannya, mereka nggak boleh keluar tuh. Iya, pokoknya di daerah sini lu nggak boleh kemana-mana gitu ya. Betul. Di situ mereka cuma bikin ya udah kayak semacam tenda darurat dari bambu sama terpal gitu, dan itu ribuan orang tuh di situ tuh. Semua di sana. Terus itu bahkan ada cerita yang rada ini juga sih, geli juga gitu ya. Geli dalam artian mereka ini kan sembarangan banget nih hidup ini karena MCK tuh minim banget. Iya. Sementara orang tuh bahkan nyaris nggak ada kali ya Mas ya. Ada sih, cuma memang nggak ini. Sedikit banget. Jadi kadang tuh mereka tuh ya maaf nih buang air di mana-mana sembarangan gitu kan. Ya sama kayak hari pertama kan kita nggak ngerti juga kan. Ketika kita mau ngambil gitu, wah ini kayaknya dikasih foreground sawah-sawah misalnya gitu kan. Pengungsi pada lewat. Jalanan nih saya ke tengah sawah nih ya kan. Nginjek lah itu, banyak yang diinjek tuh. Apes. Iya, dan itu awalnya nggak sadar. Awalnya nggak sadar. Nggak ngerasa kan. Sawah ya sawah biasa kan becek aja. biasa ya kan. Cek motret. Habis itu ketika balik lagi. Kok bau? Wah, ternyata sudah penuh tuh di sepatu tuh. Jadi kayak gitu. Cuma memang jadi waktu kesana itu kan kita sama ada salah satu warga lokal yang memang bisa bahasa Inggris kan. Iya. Jadi aku sama reporter tuh kalau misalkan mau wawancara tuh ya sama si Warlock ini nih. Jadi dia yang akan jadi penyambung bahasa kan. Gitu. Jadi mereka memang dengan segala keterbatasannya ketika mereka pindah gitu kan, mereka makan susah juga gitu. Iya. Cuma ngandelin dari bantuan internasional loh ya, karena pemerintah Bangladesh tuh nggak punya duit. UNHCR ya. UNHCR, pemerintah Indonesia juga sempat ngasih bantuan juga kan, donasi segala macam. Tapi mereka tuh misalkan nih ada truk bantuan datang, itu langsung dikerubung sama orang, ribuan tuh, rebutan tuh. Nah kayak gitu. Nah, meskipun hidup mereka juga sebenarnya serba nggak jelas nih, tapi at least mereka ngomong, at least gue di sini hidup. Iya, karena di sana boro-boro udah makan susah dan kemungkinan mati juga kan. Kemungkinan mati juga. Di sini seenggaknya makan susah, tapi gue mungkin hidup gitu ya Mas ya. Mungkin hidup. Gitu. Aduh sedih banget ya. Iya, makanya di situ yang, wah gila ternyata beruntung lah Indonesia nggak ada nih yang kayak begini nih, gitu. Karena ngeliat langsung kan gitu. Iya benar-benar. Jadi mereka tuh citizenless ya? Iya. Stateless. Jadi nggak punya negara karena terombang-ambing kan. Ada beberapa yang nyangkut di Aceh ya? Iya. Ya kan? Yang juga di Aceh juga dibikin wilayah gitu ya Mas ya, supaya jadi dilokalisir, jadi nggak nyampur dengan nggak ke pemukiman warga gitu kan. Kayak gitu. Oke. Dan itu berapa lama tuh Mas waktu itu di Bangladesh? Waktu itu seminggu lah. Oh seminggu ya? Seminggu di Bangladesh tuh seminggu. Itu Bangladesh pasti bukan di ibu kota kan? Bukan. Jadi itu dari ibu kota tuh masih naik pesawat lagi. Itu daerah Cox's Bazar. Oh, karena perbatasan ya sama Myanmar ya? Karena perbatasan tuh sama Myanmar. Cuma dibatasin sungai aja. Iya. Iya, dan emang maksudnya mereka pasti tahu Bangladesh itu kan negara miskin. Mereka memang jadi bukan nyari penghidupan tapi nyari supaya bisa hidup aja supaya gitu ya. Bisa hidup aja. Nah, jadi ya udahlah yang penting nyawa gue dulu aja yang dipikirin untuk makan belakangan gitu ya. Gitu. Ya ampun sedih banget sih. Iya makanya kadang tuh kalau ngelihat yang kayak gitu tuh justru ngelihat untung nih Indonesia tuh kita tuh aman-aman aja nih nggak sampai ada konflik kemanusiaan yang sampai gitu sekarang gitu kan. Bener. Iya, walaupun maksudnya kayak kita sukunya macem-macem, tapi kan nggak sampai ada yang kayak begitu gitu ya. Iya betul. Iyalah itu, ini banget. Ya tadi ngeliat fotonya Mas Akbar aja tuh bicara gitu kan, bicara bahwa ya tadi matanya kosong, terus kayak mereka udah nggak ada harapan apa-apa gitu ya Mas ya. Yang penting hidup aja dulu. Iya, udah putus asa gitu lah. Udah yang penting satu-satunya tuh yang penting hidup, yang lainnya belakangan gitu ya. Yang lainnya belakangan. Oke. Nah itu waktu itu
Mas Akbar setelah liputan di Rohingya itu jadi di rolling ke istana atau paralel tuh Mas? Enggak, setelah itu masih berapa tahun lagi lah, belum di istana. Baru di istana mulai kapan tuh Mas? Di istana itu 2019. Oh 2019, nah jadi itu. Pas awal kampanye tuh. Oh pas awal kampanye periode 2 ya? Ya. Nah itu bisa diceritain gak sih Mas kayak selama liputan jadi fotografer, pewarta foto di istana tuh seperti apa sih Mas kehidupannya? Yang pasti gini, kalau semua orang itu kan sebenarnya nggak bisa langsung ya, oke jadi wartawan itu liputan ke istana gitu. Bener. Kan. Ada background check loh. Ada background check. Bener. Ada background check tuh, baik dari Biro Pers, mungkin juga dari Pas Pampres mungkin gitu kan. Jadi emang waktu itu emang penugasan tuh menjelang kampanye lah ya. Nah menjelang kampanye emang butuh orang lebih banyak kan, karena kampanye tuh lagi ribet-ribetnya tuh. Betul. Udah ditugasin lah 2019. Nah, suka dukanya dari 2019 itu kadang kalau kita ikut Presiden Jokowi nih, itu capek memang. Capek. Karena dia Pak Jokowi itu kan orangnya energik banget ya. Iya, kayak nggak ada capeknya gitu. Iya. Yang ngikutin pegel ya Mas ya. Yang ngikutin pegel. Istilahnya tuh kayak nggak punya udel gitu. Jadi kadang tuh apalagi waktu kampanye itu lebih parah lagi tuh. Mungkin hampir 2 bulan 3 bulan itu jarang di rumah kan. Karena kan baru nyampe rumah paling naruh baju kotor 2 hari lagi udah jalan lagi. Gitu. Pulang 2 hari udah jalan lagi. Kayak gitu. Karena ya emang se-tight itu jadwalnya. Dan kadang tuh presiden kita ini dia misalkan kunjungan kerja. Dia punya acara 2 nih. Misalkan nih. Satu acara pagi misalkan, satu lagi acara sore nih. Di tengah-tengah itu dia tuh suka tiba-tiba mungkin bilang, coba dong cari pasar terdekat. Di luar agenda. Jadi impromptu ya. Iya, improve aja dia. Hobinya dia kan belusukan ya. Belusukan. Gitu. Jadi ngerti-ngerti kita ke pasar. Udah tuh, dia keliling pasar, nanya harga-harga apa segala macem, kondisinya gimana. Udah, jalan lagi. Ntar di tengah-tengah, coba cari sekolah terdekat misalkan kayak gitu. Bisa tuh. Mampir dulu gitu ya. Buat ngecek lapangan gitu ya. Iya. Jadi itu kadang tuh kita memang ngikutin ya, emang badan harus fit juga gitu ya. Iya. Kalau enggak ya bisa ambruk juga tuh kalau ngikutin presiden gitu tuh. Iya karena Pak Jokowi itu kan dikenal ke satu daerah itu pasti banyak yang didatengin ya Mas, dan itu kadang nggak di list dalam daftar agenda kerja ya. Betul. Bahkan kadang-kadang tuh mobilnya tuh kan banyak warga yang dekat nih, ya kan? Itu tiba-tiba presiden turun, stop turun, nyalamin warga misalkan dia lagi bawa buku atau bawa kaos tuh kaosnya tuh dikasih gitu kan? Kebayang jadi Pas Pampresnya ya Mas. Wah itu jadi Pas Pampres pusing juga tuh kan? Fotografer aja pusing gimana Pas Pampres? Pas Pampres. Bayang misalkan lagi kayak gitu ada orang jahat misalkan gitu kan mau ngapain gitu kan itu kan deket banget tuh nggak berjarak tuh. Iya benar. Tiba-tiba kan banyak kan ibu-ibu yang tiba-tiba meluk gitu kan Mas kan. Misalkan kayak gitu kan nggak boleh tuh. Kita aja kadang misalkan lagi di mobil biasanya kalau media tuh nggak begitu jauh tuh dari mobil presiden tuh. Kan supaya dapat momennya terus kan. Jadi kadang paling cuma selang satu mobil terus mobil yang bawa media gitu. Karena kalau berhenti gitu kan. Presiden turun udah kita brak-bruk gitu. Motor presiden masuk kita balik lagi ke mobil jalan lagi. Jadi gitu. Ya itu makanya jadi benar-benar jadi pewarta foto itu emang harus bisa sigap ya Mas ya. Iya, sigap cekatan gitu ya. Apalagi kalau yang objek fotonya itu, objek liputannya adalah ya tokoh-tokoh yang kayak Pak Jokowi yang juga energik gitu ya Mas ya. Betul. Mas Akbar kan kalau tugas di istana, ngepost di istana itu pasti ketemu banyak banget tokoh ya. Menteri, pejabat dari dalam dari luar negeri gitu. Itu gimana sih Mas menyiasati supaya dapat foto yang secara visual tuh berbicara gitu, menarik. Karena kan kita tahu kalau misalnya pejabat itu biasanya kan pidato, kadang nggak banyak yang public speaking ini kan Mas, banyak kan baca gitu kan. Itu gimana sih Mas kalau pewarta foto tuh buat menyiasati fotonya tuh supaya nggak mati ya? Fotonya nggak mati. Itu gimana sih Mas? Jadi memang
semua sebenarnya balik lagi ke si speaker ya. Jadi kita bicara untuk memotret orang di atas panggung nih, tergantung si speaker nih. Si speaker ini akan menentukan fotonya bagus apa enggak. Nah, ketika kita motret speaker yang emang cuma begini doang nih, baca, wah itu udah selesai deh tuh. Kadang tuh kita cuma, aduh ini kok orang kagak ada, palanya nggak naik lagi. Kadang kita udah 5 menit begini nih, palanya nggak naik nih. Pegel ya Mas? Pegel kan? Pas lagi begini palanya naik. Kita gini palanya turun lagi gitu kan. Jadi harus nyari momen itu ya Mas ya? Emang harus nyari momen, karena ketika kita motret ya, kita nggak bisa tuh misalkan cari foto yang tanda kutip mati ya. Jadi misalkan orang pidato tuh cuma gini doang, gitu. Akan lebih menarik fotonya dan akan lebih berbicara ketika dia ada kita gestur, foto kan, ada gestur. Ada gesturnya ya. Kalau dia membicarakan sesuatu yang lucu, misalkan dia sambil ekspresinya senyum, atau kalau lagi marah kita cari gesturnya yang memang nunjukin marah. Pernah ada cerita waktu itu motret Pak Jokowi di istana, aku lupa acaranya apa, cuma kalau nggak salah ya, itu terkait sama penggunaan produk lokal. Waktu itu Pak Presiden tuh marah nih, karena masih banyak kayak kementerian, lembaga gitu, instansi yang impor. Oh, jadi lebih milih impor, nggak pakai produk dalam negeri gitu ya? Gitu. Padahal kita bisa nih produksi, kenapa? Lu nggak pakai produk dalam negeri, lu malah impor gitu kan. Kalau lu pakai produk dalam negeri, ekonomi muter. Betul. Duit muter, ekonomi jalan. Kayak gitu kan. Wah, ini dari nada ngomongnya udah tegas banget nih. Cuma fotonya belum ada nih yang mewakili kalau dia ngomong tegas nih. Momennya belum ini ya, belum dapet nih belum gitu dapet. ya. Tapi karena udah sering ya motret Pak Jokowi dia pasti akan ngeluarin gestur kalau misalkan dia nggak suka misalkan, pokoknya dia atau tegas, atau dia menunjukkan dia marah gitu ya. Jadi tuh sampai pegel juga tuh kan. Kapan nih? Kalau ini cuma gini-gini doang kan. Sampai satu ketika dia ngomong dengan nada yang rada tegas, ambil nunjuk nih. Gitu. Ini dia nih gambar nih kan. Karena kenapa? Ketika kayak gitu kita harus tahu juga terkait narasi yang disampaikan sama si speaker. Itu nanti kita kan juga punya bayangan nih. Nanti reporter kita mau nulisnya apa nih? Bener, harus kita jadi tahu ya isi beritanya apa, foto yang matching tuh yang kayak gimana gitu ya. Betul, kayak gitu. Jadi memang ketika Jokowi dapat tuh foto dia lagi nunjuk begini kan kelihatan ekspresinya tegas gitu kan. Udah ketika kelaran gitu kan, reporter bilang, "Bar, fotonya dapat nggak yang kelihatan lagi marah?" Aman. Nah, kayak gitu. Jadi emang reporter, fotografer tuh emang teamwork ya. Teamwork. Iya, karena misalnya saya gitu, aku sebagai reporter udah nulisnya beritanya wah berapi-api gitu ya, wah kayak bagus banget. Tapi fotografer beritanya mati kan garing ya Mas. Garing itu. Itu memang makanya kan kadang banyak ya ada yang membandingkan. Kerja reporter lebih hebat. Enggak dong, kerja fotografer dong lebih hebat gitu kan. Atau enggak dong, kerja kameramen lebih hebat. Sebenarnya tuh nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang lebih hebat. Jadi semua itu ya pada porsinya masing-masing dan emang harus teamwork. Jadi kalau di antara sendiri ketika misalkan kita ada peliputan khusus misalkan ya, itu tiga-tiganya turun tuh. Reporter, fotografer, videografer. Mereka turun. Kadang tuh misalkan kita mau eksekusi satu isu gitu ya. Kita udah bahas dulu nih. Misalkan lu lu mau nulis ini ya. Ntar fotonya gue gini. Bikin konsepnya ya jadinya ya. Jadi kayak gitu. Bahkan misalkan gue lagi hunting, dapat foto yang keren kan. Wah ini fotonya keren nih. Gue punya foto keren nih. Kayak gini nih. Lu bikin deh tulisannya misalkan. Iya, menarik ya. Jadi ini kan kayak ini nih. Ini kan ada foto Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ya? Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ini ngapain nih Mas? Nah ini sebenarnya ini menarik nih. Jadi ini salah satu foto yang aku suka nih. Ini jadi waktu itu, ini kalau nggak salah sekitar tahun 2010 lah. Ini awal-awalnya mulai Pak Jokowi itu naik. Namanya naik tuh. Dia jadi salah satu wali kota terbaik di dunia. Oh iya. Wali kota terbaik di dunia. Terus dia bisa membuat Solo itu menjadi kota yang sangat hidup. Benar. Ya kan? Jadi waktu aku pertama kali ke Solo nih 2001 kan waktu awal kuliah kan. Itu Solo tuh bener-bener
lu di atas jam 5 nih kota mati. Iya, gelap gitu udah kan. Udah gelap, gak ada apa-apaan, buka semua tutup gitu kan. Semenjak Pak Jokowi naik nih memang di branding nih. Solo full di branding. Terutama di event budaya segala macam. Dan salah satu foto yang bukan foto, yang ngangkat Presiden Jokowi itu Pak Jokowi ini waktu dia wali kota tuh, kalau kita tahu nih misalkan mau ada renovasi pasar nih. Oh iya. Itu kan selalu ricuh. Di mana-mana tuh di seluruh Indonesia tuh. Selalu ricuh, pedagang nolak, ribut lah segala macam, menolak dipindahkan ya kan. Nah, salah satu yang ngangkat Pak Jokowi ini waktu itu mulus tuh. Iya, yang dipindahin ya, yang pakai diarak-arak segala macam itu kan. Jadi mereka malah diacarain. Iya. Kayak dibikinin pawai. Diresepsiin lah ya pokoknya ya. Iya. Kayak gitu, diajak ngobrol, makan-makan gitu. Nah, ketika mulai Pak Jokowi naik kan kita mau coba bikin foto, istilahnya itu foto portrait. Iya. Foto portrait. Nah, foto itu tadi itu foto portraitnya Pak Jokowi yang dekat dengan rakyat lah. Maksudnya kan itu kan wedangan tuh. Iya. Foto wedangan. Iya. Apa kalau di Solo tuh hik. Gerobak hik gitu kan. Gerobak hik. Yang diisi ada sayur-mayur segala macam, itu memang foto portrait. Dan kenapa itu jadi salah satu foto yang aku senang gitu kan. Nggak nyangka juga ketika dulu motret kayak gini terus sekarang jadi presiden gitu kan. Sekarang nggak mungkin kita. Iya. Nah, makanya tadi gini, ini kayaknya fotonya sebelum jadi presiden ya kan, makanya masih terlihat lebih muda kan gitu. Berarti Mas Akbar jangan-jangan memang ditaruh di istana karena mengenal Pak Jokowi dari zaman sebelum jadi presiden ya? Enggak juga sih. Emang pas lagi gilirannya aja. Nah, tadi Mas Akbar kalau ini kan udah motret banyak gitu, dan ya itu tadi selama ini selama ngepost di istana, siapa sih yang paling enak di foto supaya fotonya nggak mati, jadi ekspresif gitu ya? Kalau di istana tuh Pak Presiden memang. Oh, jadi Presiden Jokowi. Malah presidennya ya? Malah presidennya. Karena presiden kita itu cukup paham tentang visual. Gitu. Ya dia ngerti branding Mas. Dia ngerti branding. Jago branding, jago marketing. Jadi jago paham. Branding, jago marketing. Iya. Jadi dia sangat paham visual. Paham visual, bener. Jadi ketika misalkan kita begini, kadang kan kita, Pak begini, rada begini dikit gitu. Oh iya, mungkin dia mencernakan. Oh ya kayak gini lebih keren ya. Dia mau tuh, misalkan rada. Oh, menyesuaikan geser, menyesuaikan diri ya. Tahu kadang itu sekarang itu biro pers, kan kita biasa diurusin sama biro pers ya. Baik dari penentuan angle segala macam. Oh, wartawan motretnya dari sini, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Tuh kadang tuh misalkan biro pers itu makin kesini sih makin mulai mau dengerin ya. Iya. Jadi dulu tuh sempat kaku banget. Udah sini aja kan. Tapi kan lama-lama kan kita sering ngasih masukan juga ya, insight juga ya. Iya. Gue itu kadang kalau misalkan rese minta angle yang lain gitu. Bukan buat gue ngapa-ngapain. Kalau foto gue bagus, pesan akan tersampaikan. Benar. Foto akan banyak dipakai. Betul. Ketika foto akan dipakai, pesannya akan tersampaikan. Benar. Bahwa presiden itu lagi kerja. Iya. Kan gitu ya. Bukan masalah buat gaya-gayaan kan gitu kan. Karena itu fungsi media kan di situ menyampaikan pesan kan. Kayak gitu. Akhirnya ya udah makin kesini ya udah. Ketika misalkan pernah motret itu, pada akhirnya tuh nanti Presiden Jokowi itu kita akan dapat punggung kan. Jadi dia jalan, kita posisi di sini motret nih. Presiden kesini terus belok. Iya. Ketika dia belok kan kita dapat punggung nih. Iya. Ya kan? Udah langsung kita colek lah orang biro pers kan. Pindahin kita ke sana gitu. Iya. Karena kita dapat punggung nih. Gitu. Bener, masa jelek kan? Jelek. Akhirnya sini. Wah, kita muter. Jadi kita yang penting kita kalau di istana kan yang ngurusin biro pers ya. Yang penting kita komunikasi juga gitu. Jangan kalau misalnya di istana, oke kita kasih titik ini jelek bagus kita telan gitu, jangan juga gitu. Karena kalau kita dikasih posisi jelek ya kita protes aja gitu. Jangan, karena kita, tapi selama memang alasannya logis, bisa kok. Bisa dikoordinasikan ya. Bisa dikoordinasikan semua gitu. Dan itu berarti tadi Pak Jokowi kooperatif ya. Biro persnya juga kooperatif, dan juga mungkin Pak Jokowi juga tadi Mas Akbar bilang karena sadar visual, dan dia juga orangnya cukup ekspresif ya Mas ya. Cukup ekspresif. Makanya kan kita kalau buka media ada foto Pak Jokowi dalam berbagai ekspresi ya. Jadi kalau misalnya dia lagi marah kelihatan, aurasnya naik misalnya, kayak gitu ya. Terus lagi seneng juga
beliau tuh nggak ragu-ragu untuk ketawa lepas untuk ya Mas ya. Ketawa lepas. Gitu. Jadi Mas Akbar udah paham banget ya. Wah nih dia lagi ngomong gini, bentar lagi begini. Gitu iya gitu. Ya kan karena kita udah sering ya motret ya. Jadi memang ya itu dia. Ketika kita udah mengenal subjek gitu kan, kita sering motret, kita akan tahu juga pada akhirnya kebiasaannya juga kan. Kalau dia marah dia akan kayak gini nih. Kalau dia lagi happy dia akan kayak gini. Iya. Kadang kalau dia interaksi tuh ya ngobrol sama orang aja ketika kita motret itu pasti gesturnya main. Nggak cuma pas dia lagi pidato speech gitu ya. Kadang kan ada yang misalkan orang itu speech itu gesturnya dilatih. Iya. Ada tuh yang kayak gitu. Iya ada. Cuma ketika dia ngomong sama orang beda kan? Udah beda nih. Ketika ngomong sama orang udah diem. Iya kan? Karena itu kan beda Mas. Yang natural, yang alamiah sama yang itu hasil dilatih sama konsultan gitu. Betul. Itu kan beda ya keluarnya. Karena itu kalau yang alami kan ya ngomong di mana aja pasti gayanya kan sama kan? Iya betul. Nah Pak Jokowi emang tipe yang alami. Jadi ketika dia ngobrol sama orang pun kita motret gitu ya. Ya kadang gesturnya main juga. Gitu. Jadi yang motretin enak ya? Jadi motret enak. Iya, gambarnya bukan gambar mati yang iya. Kan garing banget gitu ya. Kita motret cuma orangnya cuma berdiri tegak gitu ya Mas ya. Gitu. Nah ini Mas Akbar ini kan di Antara ya Mas ya. Antara itu kan adalah content provider ya Mas ya. Betul, content provider. Content provider itu jadi mungkin kalau sahabat DP yang kurang mafhum dengan istilah content provider, media-media di Indonesia itu bisa berlangganan Antara ya Mas ya. Betul. Berlangganan Antara nanti bisa ngambil berita, bisa ngambil foto gitu ya Mas yang dari Antara yang tidak diliput oleh wartawan media tersebut. Nah, betul, seperti itulah kira-kira. Nah, itu kan berarti kalau di lapangan Mas Akbar itu ketemu dengan wartawan dari berbagai media. Ya kan? Itu gimana sih Mas supaya kan jualan Antara adalah pasti harusnya yang beda angle-nya. Terus yang tidak diambil oleh fotografer lain misalnya. Betul. Itu gimana tuh Mas? Triknya sih buat jadi fotografer di content provider. Nah, jadi sebenarnya gini. Ketika di Antara ya. Memang kalau di Antara tuh udah didoktrin nih. Ketika lu motret itu harus yang the best. Iya. Gitu. Jadi kadang misalkan ada teman-teman yang motret, cek, udah cukup nih gambarnya nih. Di Antara tuh nggak boleh kayak gitu. Oh, jadi harus kalau di media lain, kalau di yang tempat yang lain misalnya 10 foto, kalau di Antara tuh harus 100 gitu kali ya Mas ya. Misalkan intinya kan gini, di setiap apapun yang kita liput nih, apapun yang kita liput itu kan ada namanya satu momentum puncak. Iya. Jadi misalkan ada demo, ya kan. Demo biasa, ternyata habis itu rusuh. Ternyata habis itu bakar-bakaran tuh, halte Transjakarta dibakar gitu kan. Misalnya gitu. Momentum puncaknya di mana? Secara visual ya. Halte bisnya dibakar karena api gede, orang masih merah gitu ya. Nah, di Antara yang kayak gitu tuh, momentum puncak itu jangan pernah sampai lepas. Jadi kayak gitu. Sama kayak misalnya tadi yang aku cerita foto Jokowi marah-marah tuh. Foto Jokowi nunjuk begini. Iya. Itu karena aku tahu nih, ini Jokowi marah nih. Cuma aku belum dapat nih gestur marahnya nih. Jadi aku tungguin terus nih sampai dapat nih. Gitu. Jadi ketika misalkan, waktu itu Presiden Jokowi udah ngeluarin gestur ya, gestur biasa nih. Cuma nggak kelihatan kalau dia yang belum marah gitu ya, masih gestur biasa-biasa aja. Iya gitu. Cuma nih pasti keluar nih, Jadi udah tahanin aja nih, tangan pegel-pegel deh kan. Kalau pegel ya turunin dikit, ini lagi gitu kan, sampai dapat. Nah itu waktu itu motret nggak sendiri ya, ada beberapa teman juga ya. Nah setelah selesai mereka tuh nggak dapet tuh momen nunjuk itu ya, dia nunjuk ke depan itu, karena itu cuma sekali dan itu emang dari raut wajahnya tuh kelihatan tegas ya gitu kan. Teman-teman nggak dapet tuh teman-teman foto. Dan ternyata yang bakal jadi berita besarnya itu memang Jokowi marahnya. Iya. Gitu. Jadi meskipun ada beberapa temen yang ngambil gambarnya, besokannya HL-nya fotoku juga yang dipakai. Oh, jadi di semua rata-rata media yang pasti kan ngangkat headline-nya itu ya. Iya. Tapi ya fotonya tetap jadi foto Mas Akbar ya. Karena yang lain dia nggak dapet ya. Yang gestur kelihatan marah gitu. Jadi memang kita harus bisa tahu juga ketika misalnya kita motret,
apa nih visual yang paling mewakili dari apa yang kita potret nih. Kecuali misalkan oke cuma foto jumpa pers ya udahlah ya gitu-gitu doang gitu kan. Foto apalah penandatanganan kerjasama ya udahlah ya gitu-gitu doang. Tapi kan hampir di setiap momen yang kita foto tuh pasti ada lah. Dan kita tuh harus bisa tuh. Kalau diantara kita emang jangan sampai offset tuh. Oh, pokoknya jangan sampai lepas gitu ya. Iya. Oh iya. Peristiwa puncak, visual puncaknya itu seperti apa? Berarti jadi kalau fotografer antara tuh mungkin kesabarannya berlipat-lipat ya Mas. Kan harus nungguin momen. Harus nungguin momen. Jadi kalau kayak satu momen demo tadi harus nungguin. Aduh lama ini gak kelar-kelar sampai jam berapa, ditungguin terus gitu ya Mas ya. Dan sama ini juga ada cerita lagi. Jadi waktu itu kalau ini sebenarnya lebih kita membaca situasi ya. Waktu itu Setnov itu di RSCM tuh. Iya. Mau yang dijemput paksa. Yang bola itu. Yang bola itu tuh. Waktu itu mau dijemput paksa sama KPK. Iya. Karena dia udah jadi tersangka kan. Cuma dia ngulur-ngulur lah. Iya. Udahlah tuh kita tuh ke RSCM tuh. RSCM. Tadinya kita diinfo kan Setnov akan keluar lewat pintu ini. Gitu kan. Yaudah dong kita ngerombol semua tuh wartawan sebanyak itu ngerombol gitu kan. Terus aku curiga nih. Ini kayaknya gak mungkin nih lewat sini. Aku mulai curiga ketika itu kan ada lift kelihatan tuh ya. Iya. Itu harusnya kalau ada polisi yang ngawal ketika dia turun, kalau lewatnya ke arah kita nih, dia pasti belok ke kiri nih. Iya. Ke arah kita nih. Terus ternyata dari lift turun itu mereka belok ke kanan tuh dan lari. Wah, mencurigakan itu. Mencurigakan, ini kayaknya gak lewat sini nih. Ada lagi polisi dari luar masuk, lari ke arah sana lagi. Tapi kayaknya gak di sini nih. Jadi ada beberapa orang memang kan yang curiga. Akhirnya keluarlah dari gerombolan itu ya. Itu kan keluar gitu. Di belakang ternyata tuh ada lorong. Jangan-jangan lewat sini nih. Kita jalanlah ke sana kan. Di tengah kita jalan nih, berame-rame gitu kan. Itu ada security, pintunya tadi dibuka. Terus ditutup. Oh, wah tambah mencurigakan itu. Udah pasti lewat sini nih. Akhirnya udah tuh gerabak-gerubuk kan ke sana. Nah, cuma ya ini kenapa kita nggak boleh kebawa emosi ya ketika kita liputan ya. Jadi ketika kita nyampe di lorong dan pintu yang ketutup ini, itu banyak teman-teman yang malah ribut sama satpam. Oh, karena kenapa nih kok ditutup? Kita mau diliput gitu. Iya. Kan. Kalau aku sih ngapain ribut sama satpam? Nggak bakal menang juga. Mereka kan cuma just doing their jobs kan? Iya. Gitu. Kalau dia akan lewat lorong ini nih, gue harus gimana nih, kan gitu dulu yang pertama. Bener, harusnya bikin strategi sebenarnya. Bikin strategi kan. Terus gue ngeliat jadi tuh lorongnya tuh di balik pagar. Pagar itu tinggi lah, di atas gue mungkin 2 meter gitu. Di atasnya ada atap. Nah cuma di antara pagar sama atap itu mungkin ada sekitar 1 jengkalan lah. Tangan bisa masuk lah 1 jengkal lebih sedikit mungkin gitu. Wah ini gue manjat aja pagarnya kan. Manjat tuh pagar. Untung kurus. Iya. Muat jadi. Manjat pagar. Dari pagar tuh kan kelihatan lorongnya ya. Tangan masukin aja nih. Iya, tangan bener. Sama kamera. Jadi udah gak begini lagi motretnya. Iya. Jadi untung-untungan aja ya. Untung-untungan aja. Yang penting settingan kamera bener kan. Bener. Tangan masukin. Pas tangan masuk Setnov lewat. Wih mantap. Pakai kursi roda tuh. Iya. Dan gue orang paling depan kan. Atau telah hajar tuh. Terus selewat aja kan. Begitu dia ngeliat flash kan. Muka ditutupin tuh. Ya. Jadi udah begitu udah lewat tuh ada 1-2 orang temen gue yang akhirnya ngikutin aku ya dapetnya udah mukanya ketutup. Udah nggak bisa diidentifikasi Setnov ya. Jadi yang dapet gue doang. Gitu. Jadi HL media-media. Ya jadi banyak yang pakai juga waktu itu. Jadi ya itu. Jadi kadang kita kalau motret juga kita nggak usah coba tabrakan sama orang yang entah security apa segala, menurut gue sih bodoh gitu. Karena they're just doing their job gitu. Kita nggak gimana-gimana. Dan juga mungkin ini ya, karena Mas Akbar tadi 10 tahun jadi stringer di lapangan lumayan kenyang ya. Lumayan kenyang langsung gitu. Jadi udah mungkin insting terlatih Mas, kayak gitu-gitu. Jadi begitu ke Jakarta berhadapan dengan pejabat, dengan kasus-kasus, insting yang udah terlatih itu tinggal dipertajam gitu kali ya Mas ya. Ya pada dasarnya semua itu kan nanti based on experience ya. Benar. Jadi
Pasti dulu waktu masih jadi baru fotografer gak gini-gini banget gitu ya. Juga. Dulu baru gitu ketika kan? Ditutup ya kita ributin gitu kan. Apaan nih mengganggu kerja jurnalistik gitu dulu gitu. Iya kan? Kalau sekarang kan udah semakin tua semakin bijaksana. Buang-buang waktu kayak ternyata kayak gitu. Yang penting kerjaan gue aman dulu aja lah gitu kan. Gitu ribut tuh belakangan lagi. Nah ini Mas Akbar punya ini gak sih karya fotografi yang apa ya, ini kayak ini masterpiece gue nih gitu, atau malah menang di lomba fotografi apa gitu, ada nggak sih Mas? Dan itu backstory-nya itu kayak gimana gitu? Itu kalau yang foto menang itu juga ya, masterpiece juga mungkin ya, itu ya foto Rohingya sama Jokowi itu termasuk dua-duanya, karena yang Rohingya tuh emang secara pengalaman emang baru pertama kali ya sampai lihat gitu. Foto Jokowi itu mungkin foto yang nggak bakal terulang lagi. Iya, itu momennya emang dapat banget ya. Momennya emang dapat. Dan satu lagi ada foto ini di Papua nih. Jadi ini waktu BBM 1 harga. Baru bilang ini kayaknya ngisi bensin ya gitu ya. Oh ini BBM 1. Di daerah mana nih Mas? Karena masih pakai koteka. Nggak mungkin di Jayapura. Nggak mungkin. Nggak mungkin Jayapura atau Meraka itu udah nggak mungkin karena kota kan. Kota. Ini tuh di Obano. Obano itu masih sekitar 8-10 jam dari Nabire. Oh ya ampun. Itu mana sih, Papua pegunungan atau apa kalau sekarang ya? Enggak sih, bukan masuk ke Papua pegunungan, Papua Tengah mungkin ya. Oh oke. Jadi memang. Ya ampun, dari Nabire aja masih 8-10 jam. Masih ya. Dan itu ya? Berangkat dari sore, nyampainya sananya tuh subuh, istirahat, masih harus nyebrangin danau itu pakai perahu otok-otok itu. Perahu otok ya? Iya 2 jam lah. Ya ampun. Jadi memang kenapa menarik? Yang pertama visualnya ya. Iya. Menarik ya. Tapi yang kedua itu memang ternyata BBM 1 harga ini ngefek juga gitu. Jadi waktu itu memang penugasan kan dari kantor kan. Karena kan ya antara kita punya pemerintah kan. Iya. Ketika pemerintah ada program BBM 1 harga, coba deh kita explore. Foto yang buat visualisasi program itu ya. Iya betul. Coba kita cari. Jadi waktu itu kita dikocok kan. Jadi waktu itu emang ada di beberapa daerah titik yang mau kita tuju nih. Aku dapat di sini nih. Papua tuh ada 2, aku dapat yang sini nih, Obano kan. Ya udah, jalan ke sana dan itu kalau ini kan sebenarnya satu rangkaian foto seri ya, foto seri. Jadi itu memang kita jalan tuh dari sore lewat hutan aja tuh. Oh, ngelihat pohon sampai 8 aja. jam itu ya udah kanan kiri pohon doang. Oh. Jadi kalian di tengah jalan berhenti, aku naikin drone. Itu kan ngeliatin jalan. Iya, yang kan jadi di tengah hutan ya, berliku-liku gitu ya. Berliku-liku gitu, mobil tangki dia lewat gitu kan. Dan memang kayak ngobrol dari sama warga-warga segala macam. Kita ini di Jakarta nih, yang aku bikin menarik nih foto-foto gini ya. BBM misalkan naik 2.000, 3.000, demonya sampai yang gila-gilaan. Iya, sampai bakar-bakar ya. Mereka di sana itu misalkan dulu BBM 7.000, di sana mungkin bisa 50.000. Benar. Kayak gitu. Dan mereka ya udah. Gitu. Nerimo ya karena butuh Mas, nggak ada lagi soalnya kan. Jadi kayak di Obano ini aku foto, dia tuh jadi satu desa. Itu emang di tengah hutan lokasinya. Jadi listrik nggak ada. Jadi mereka itu semua rumah pakai genset. Oh, makanya pakai bensin. Makanya dia pakai BBM. Nah gitu. Jadi mereka ya mau nggak mau ya beli, mau harganya berapapun kan. Iya. Nah BBM 1 harga ini menurutku jadi life saver juga lah buat mereka. Yang di jauh-jauh ini. Jadi waktu itu memang kantor kan ngirim ke banyak tempat ya. Dan itu memang salah satu kebijakan yang oke banget lah. Iya. BBM 1 harga tuh. Karena ngelihat langsung gitu. Iya, apalagi kan kalau ya jadi kayak malu sendiri ya kalau misalnya kayak di sini kita ngeluh naik 2.000 kan lumayan, beli buat menuin tangki 50 liter jadi 100.000. Sementara di Papua tetap nggak usah yang di pedalaman deh Mas, kayak temen di Sorong itu makanya ke Jakarta makan buah tuh seneng banget karena di sana rambutan 1 biji 5.000 gitu. Mahal banget. Kayak hal-hal kayak gitu kan Mas. Small things gitu. Dan tapi kita bisa langsung rasakan gitu ya. Betul.
Dan ini berarti tadi yang ngerasa masterpiece ya? Ya salah satu lah. Intinya sih sebenarnya kalau dibilang bukan masterpiece juga. Jadi sebenarnya foto yang akhirnya membuat kita jadi introspeksi juga. Iya, gitu. Iya, benar sih. Dan mungkin in a way bikin kita ngerasa grateful juga gitu ya Mas ya. Betul. Bersyukur juga. Benar. Gitu. Iya. Dan ini pengalaman ke mana-mana tadi, ke Rohingya, ke Papua itu bikin diri jadi lebih apa ya, kalau bahasa Inggris tuh humbling gitu. Iya, betul. Bikin diri tuh lebih kaki tuh lebih napak gitu. Bener ya? Iya, betul. Gitu Mbak Ira. Jadi memang kadang tuh pengalaman itu kita ngelihat, aku malah jauh lebih senang motret yang gini-gini nih, yang susah gini daripada liputan yang Jumpa pers ya? Happy gitu kan. Ikut diajak kemana terus jalan-jalan gitu. Aku lebih senang tuh yang ngelihat gini, karena kenapa? Ini justru bikin kita lebih bersyukur aja. Apa sih impian yang belum tercapai? Impian yang belum tercapai dan mungkin tidak akan tercapai. Itu jadi fotografer perang sebenarnya. Kenapa Mas? Emang dari dulu memang seneng ngeliatin hasil foto-foto perang atau gimana? Jadi memang perang itu kan tentang konflik pasti betul. Tentang konflik. Jadi memang secara sangat challenging kan. Karena selain kita gimana bisa motret, bisa survive juga dong. Dulu sebelum menikah dan punya anak tuh. Ini masalah klasik wartawan nih. Itu dia memang. Jadi memang pengen banget tuh, kapan ya bisa motret di daerah konflik gitu kan. Challenging banget nih, adrenalin naik banget nih kayak gini nih ya kan. Ya itu impian yang tidak tercapai dan mungkin tidak akan pernah tercapai kan. Karena kan ya kita udah punya anak, pola pikir udah beda ya kan. Bener, tadinya kan gitu, sekarang udah aduh ntar anak gue gitu, gimana ntar gue gak bisa pulang lihat anak gue kayak gitu ya Mas ya. Kayak gitu bener. Wah nanti kalau misalkan gimana dari kantor cuma udah dapat karangan bunga nih. Bener. Anak gue gak ada ayah gitu kan. Iya kayak gitu. Tapi kan itu seenggaknya tadi yang pas ke Rohingya itu lumayan mengobati lah ya. Lumayan mengobati lah. Maksudnya itu pengalaman yang memang ternyata begini ya. Di situasi konflik tuh kayak gini gitu kan. Pengen jadi wartawan terang tapi kayaknya susah karena udah punya anak ya Mas ya. Itu kayak klasik deh. Wartawan rata-rata gitu tuh, idealisme gitu. Bertempur dengan realita ya Mas ya. Iya. Itu dia. Oke, Mas Akbar makasih banget udah nyempetin diri untuk datang dan ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi mudah-mudahan sharing dari Mas Akbar tadi bisa jadi insights buat sahabat DP di rumah yang mungkin pengen jadi fotografer, jadi pewarta foto seperti Mas Akbar gitu. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman yang menarik banget ya Mas ya. Oke, sahabat DP terima kasih telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa di episode Insiders berikutnya. Salam.